Pokoknya fa imma ya'tiyanakum, kalau udah datang. Ini kan Quran sudah datang. Ustaz, saya nggak bisa memahami. Datangkan penceramah, datangkan ustaz, suruh menjelaskan. Karena ayat selanjutnya, wa man a'radha 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kalau sampai kamu semua berpaling dariku, dari Al-Qur'anku, dari peringatanku, maka kamu akan mengalami kehidupan yang susah. Udah susah, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, nanti dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan buta. Alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, sallu ala nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qaid fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala an-nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Ibu bapak hadirin wal hadirat, peserta jamaah sholat isya dan tarawih malam ke-18 Musola Darussalam, Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Alhamdulillah, malam ini malam ke-18, suasana di Darussalam masih aman, nyaman, dan damai serta stabil. Stabil itu istiqomah, jamaahnya tidak nambah, tidak kurang. Alhamdulillah. Karena akumulasi ibadah itu pentingnya di istiqomah. Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu
Ketika kita mengatakan Tuhanku adalah Allah, aku yakin kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, summastaqamu, kemudian orang itu harus istiqomah, disiplin, kontinu, ajek, mudawamah, terus menerus, itu akumulasinya. Nah ini mudah-mudahan kita tetap istiqomah dari akhir Ramadan sampai akhir Ramadan dan seterusnya, amin ya robbal. Istaqoma yastaqimu istiqomatan wa mustaqaman mustaqimun mustaqamun, istaqim latastaqim mustaqamun mustaqamun, istiqomah. Kalau jumpa kemarin, istiqomah adalah istirahat ngerokok di rumah. Tapi nanti habis tarawih udah ngerokok ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita masuk, ini Ramadan sudah malam ke-18. Tenarnya kalau nuzulul Quran tanggal 17. Jadi tadi malam nuzulul Quran. Tapi kalau baca ayat tadi yang untuk imam, Bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatil qadr. Inna, sesungguhnya aku, kata Allah, anzalnahu, menurunkan Al-Quran, fi lailatil, pada malam Lailatul. Malam Lailatul Qadar terkenalnya menurut pendapat Asy-Syafi'iyah itu 10 terakhir akhir Ramadan. Tanggalnya tanggal ganjil, 21, 23, 25, 27, 29. Lah ini gimana Pak Ustadz? Kok kayak kontradiksi? Kalau Asy-Syafi'iyah menyampaikan tanggal ganjil akhir Ramadan mulai 21, tapi Al-Quran menyatakan itu penjelasan, tapi ini kok nuzulul Quran tanggal 17 Ramadan. Iki sing bener sing ndi? Halo? Ini bener nggak sih ngomong begini nih? Coba Pak Guru kalau lagi di sekolahan, anak-anak, nuzulul Quran tanggal berapa? 17 Ramadan. Tapi kok ini Lailatul Qadar? Pak RT bingung ya juga. Tenang aja teh, yang penting BST keluar aja gitu. Masalah sekarang dikurangi, warga pada protes, tanyanya ke Haji Kasiru. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah itu nanti ada di dalam kajian ulumul Quran, ulumut tafasir, di tafsir nanti dibahas. Itu nanti bahasnya kalau ngaji mingguan. Jadi kiainya kan Pak Ustadz Zainal ya. Pak Ustadz tolong dibuka tentang pembahasan nuzulul Quran Lailatul Qadar apa 17 Ramadan dari pandangan beberapa kitab tafsir. Itu enak nanti kalau ngajinya ngaji mingguan sambil buka kitab. Tapi sedikit saya kutip saja. Jadi kalau turun Lailatul Qadar itu betul, karena proses turunnya 3 tingkatan. Dari Allah langsung ke Lauhul Mahfuz, blok 30 juz. Nah itu malam Lailatul Qadar tuh. Dari Lauhul Mahfuz yang ada di atas 7 langit sana, turun lagi ke langit bumi yang kita lihat namanya Baitul Izzah. Nah udah di situ baru turun dari Baitul Izzah, disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bainal Makkah wal Madinah 23 tahun. Nah turun pertama surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai 5 ayat. Dari sinilah muncul kontroversi pendapat ulama.
Ada yang mengatakan malam 17 Ramadan, ada yang mengatakan 27 Ramadan, ada yang mengatakan tanggal 1 Ramadan. Terlepas dari itu semua, itu mata pelajaran, tapi endingnya, pentingnya adalah apa sih Al-Quran itu dan untuk apa bagi kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kalau hanya muter-muter bingung, ini sebenarnya 27 apa 17? Apa satu? Yang benar yang mana? Walah muter-muter itu malah nanti enggak sampai apa itu tujuan Al-Quran. Maka ayat yang selalu dibaca, Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pokoknya kita memahami yang mana yang namanya bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkan Al-Quran. Apa tujuan Allah menurunkan Al-Quran? Langsung dijawab oleh Allah, hudal linnas, huda kanggo nuduhaken opo Al-Quran linnasi kanggo para manungsa. Ki ngerti ora sih pakai bahasa Jawa? Manungsa itu nek cara Haji Kasiru menus kakean dosa. Saya mau tanya, manusia itu bahasa Jawa, bahasa Betawi, bahasa Indonesia, bahasa Sunda, apa bahasa Inggris, apa bahasa Arab? Kata-kata manusia itu loh. Indonesia. Iya, manusia itu bahasa Indonesia. Ayo Pak Guru yang jadi guru lama. Ayo bahasa apa? Ayo Pak RT, manusia bahasa apa? Sang Sekerta. Waduh, orang purbakala. Manusia itu bahasa Arab, Mas. Kok ngerti dari mana? Ayo kita buka. Man ismu syartin, man nusia. Man manusia, nusia yang dibikin lupa. Jadi kata-kata nusia fi'il madhi mabni majhul, fi'il madhi mabni fa'ilnya nasia. Ada padanan kata dalam hadis, man nasia sholata alaiya faqad nasia tariqal jannah. Saha anu jelma pohok mau sholawat ke abdi, barang siapa lupa baca sholawat kepadaku, kata Nabi, maka hakikatnya lupa menuju jalan surga. Dari susunan kata ini, man nasia itu fi'il mabni fa'il, fi'il yang membutuhkan fa'il. Tapi kalau manusia, fi'il yang fa'ilnya dibuang namanya fi'il mabni majhul. Manusia, orang yang selalu lupa atau orang yang dibikin lupa. Karena memang manusia, namanya manusia dibikin lupa, maka gampang lupa kepada Gusti Allah. Paham napa boten nggih? Jadi manusia itu bahasa Arab. Man orang, nusia selalu lupa. Contoh, kalau sudah megang HP Pak, anak-anak zaman now atau anak-anak zaman tua yang adanya di zaman now, ya, itu kalau udah megang HP itu lo lupa Allahnya, lupa zikirnya, lupa Allah, astagfirullah, lupa. Udah megang WA, izin Pak Haji, saya mau pesen mesin tipikal 7, ada apa enggak? Wow, langsung ada, ini merek ini, harga sekian, mesin obrasnya, wah terus Allahnya lupa di situ. Sorry Pak Haji, contoh tok. Kalau Pak Haji mas selalu ingat Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah kita kembali aja, kembali ke nuzulul Quran. Apa tujuannya ada Al-Quran diturunkan pada Ramadan? Hudal linnas, menunjukkan kepada manusia.
Itulah bahasanya. Nah, kata-kata huda memang di sini ada beberapa pemahaman. Ada yang ngomong huda itu adalah Al-Quran, ada yang namanya huda itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau kita nengok di dalam surat Toha ayat kedua ada kalimat ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Allah menyampaikan, aku Muhammad nurunkan Al-Quran kepadamu itu bukan supaya kamu celaka, tidak. Quran diturunkan untuk pedoman bagi manusia supaya selamat dunia dan akhirat. Itu tidak menyebabkan akan litashqa, akan celaka. Tapi apa tujuan terpentingnya? Illa tadhkiratan liman yakhsha. Kecuali memang tujuan tadhkirah kanggo ngelingaken. Ngelingaken nyahon teu? Untuk mengingatkan, ini loh Quran dibaca. Kemarin kan sudah saya sampaikan, Quran itu dibaca, dipahami, dihayati. Oh, itu masih ingat. Kalau lupa buka YouTube-nya. Ada kan di YouTube. Ini udah pada like, subscribe apa belum? Saya nggak tahu nih ya. Karena selalu ada. Ini nanti juga jadi lagi, Pak. Jadi kalimatnya Allah yang menyampaikan illa tadhkiratan liman yakhsha. Tujuannya untuk mengingatkan liman kanggo manungso, liman untuk manusia yakhsha, supaya muncul rasa takut kepada Allah. Karena Allah menciptakan manusia tiada lain hanya untuk ibadah. Ada lagi Pak di dalam Al-Quran itu penjelasan begini. Surat Toha juga. Nanti cari ayatnya ya Pak RT. Jangan hanya BST aja siapa yang nggak dapat. Ada begini. Tapi ini di ujung, di tengah-tengah ayat nih. Fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Fa imma ya'tiyannakum minni mongko ari kalane teka temenan marang sira kabeh minni saking ingsun apa hudan pituduh, apa hudan hidayah. Maka apabila sungguh telah datang kepadamu dari aku, kata Allah, apa hudan hidayah, apa hudan Al-Quran, apa hudan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, famanittaba'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti hidayahku, petunjukku, Al-Quranku, Nabi Muhammadku, fala yadillu wala yashqa, maka tidak akan tersesat, maka tidak akan celaka. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka kalau kepingin hidupnya selamat dunia akhirat, gandolannya, pegangannya Al-Quran. Maksudnya ya dipahami, hukum-hukumnya diamalkan. Ini semuanya sudah mengamalkan, insya Allah. Ya malam ini kan ngamalin ini Pak. Contoh, aqimus sholat, ayo pada sholat. Ini semuanya sholat. Siang-siang, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wajib puasa. Kalau siang puasa. Ini kan semuanya sudah ngamalkan. Maka orang-orang seperti inilah yang akan selamat dunia. Maka akumulasinya harus istiqomah, dipertahankan. Siap untuk mempertahankan? Siap untuk mempertahankan? Sallu ala Nabi Muhammad. Enggak. Takbirnya nanti subuh. Selanjutnya Pak, ayat yang tadi itu indah banget tuh. Pokoknya fa imma ya'tiyanakum min, kalau udah datang, ini kan Quran sudah datang. Ustaz, saya nggak bisa memahami. Datangkan penceramah, datangkan ustaz, suruh menjelaskan.
Karena ayat selanjutnya, wa man a'radha 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kalau sampai kamu semua berpaling dariku, dari Al-Qur'anku, dari peringatanku, maka kamu akan mengalami kehidupan yang susah. Udah susah, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, nanti dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan buta. Jadi nanti kalau yang di dunia Pak, sok pura-pura lupa Ramadan, suruh puasa pura-pura lupa, suruh sholat pura-pura lupa. Nanti di hari kiamat dibangkitkan, faidza ja'atis shakhah, ketika trompet kedua ditiup, bangkit semua pada bangun. Ini orang ini bangun Pak, tapi matanya buta. Itu nyari jalan nggak bisa karena dibutakan oleh Allah. Orang buta itu kan susah Pak. Lagu Roma Irama ini piye Pak? Saya lupa itu. Yang lagu Roma Irama buta itu. Kenapa Pak Guru? Lagu Roma bukan yang buta mata hati, bukan yang itu. Ini buta beneran ini. Ya Allahumma sholli ala Muhammad. Maka orang ini ngomong sama Allah nanti Pak, ketika wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, ketika dibangkitkan dalam keadaan buta, maka ngomong qala Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Duh Gusti, kenapa aku dibangkitkan dalam keadaan buta? Bahla abdi tina dunia keh nempok. Biyen aku urip nang alam dunya matane yo iso weruh. Dulu aku di dunia mata bisa melihat, tapi kenapa sekarang saya buta? Aya naon gitu. Ada apa? Dijawab oleh Allah, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Apa jawab Allah? Kamu dulu di dunia ketika diingatkan oleh aku lewat rasul-rasulku, lewat para pendakwahku, lewat para mubalighku, kamu melupakan, pura-pura tidak mendengarkan, sok buta, sok tuli, suruh puasa nggak puasa, suruh sholat tidak sholat, suruh zakat tidak zakat, suruh ngaji tidak ngaji, kemana wae, kata Allah begitu nanti. Karena maneh, karena kamu sok pura-pura lupa. Hari ini pun aku lupakan. Ketika kamu bangkit, aku lupa tidak mencet tombol matamu supaya bisa lihat. Gitu Pak. Nah, supaya tidak terjadi seperti itu, mumpung isi urip nang alam dunya, mumpung masih hidup, maka ada Al-Qur'an tadzkirah, mengingatkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kesimpulannya kita sangat bangga sekali masih hidup, sehat, bisa tarawih, bisa puasa. Ayo berdoa bersama agar ini dipertahankan oleh Allah, sehingga kita sehat jasmani dan rohani, bisa terus ibadah madhep mantep dumateng Gusti Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.